Setelah menempuh perjalanan cukup panjang dari stasiun Cirebon menuju Lempuyangan, akhirnya tiba saatnya bagi kami untuk menuju base camp pendakian Merbabu via Selo. Kali ini, kami mencarter sebuah mobil untuk mengantar hingga ke titik yang ditentukan. Nah, kalau kamu menanyakan harga yang dibutuhkan untuk charter sebuah mobil dari Lempuyangan ke base camp, saya akan katakan ini cukup terjangkau. Bayangkan, 150.000 per orang, dan kita sudah dijemput di titik awal hingga tujuan. Serta ketika pulang dijemput lagi di base camp hingga tiba di stasiun lagi. Itu sudah termasuk permintaan kami untuk turun di sebuah pasar untuk membeli bahan masakan dan juga sebuah apotek. Pengen nambah si buahnya. Ya kan di menunya kan ada sop buah. Maksudnya gigis berat. Jika kamu masih membayangkan ini kurang terjangkau, kamu bisa menggunakan transportasi bis dan ojek. Hanya saja, sedari awal kami memang sepakat untuk charter mobil saja. Toh, jarak dari Lempuyangan ke base camp, jaraknya lumayan, sekitar 2 jam perjalanan. Sopir yang menemani kami bernama Pak Doni. Bagi saya, dia sosok yang santai, namun fokus pada sesuatu yang telah menjadi tanggung jawabnya. Entah penilaian dari unsur apa, tapi begitulah yang saya rasakan. Kami tiba di base camp sekitar pukul 11 siang. Dan kami memilih BC Andi Kempleng. Kempleng apa Kempleng ya? Pokoknya itu. Kami memilih ini karena memang sudah booking dari jauh-jauh hari. Di sini, kita akan packing ulang, istirahat sejenak, sekaligus mengecek barang-barang yang perlu dibawa selama pendakian nanti, termasuk diskusi apakah kami akan menggunakan porter atau tidak. Sebelum berangkat, mari kita berdoa, mohon keselamatan supaya selamat naik dan selamat sampai turun lagi. Berdoa oleh Bismillah. Amin. Bismillah, yuk berangkat. Kita mau naik dari 1:30. Nggak tahu akan sampai mana. Semoga sampai pos Sabana. Amin. Masya Allah. Kita mendaki bro. Halo semua. Halo. Ya, jadi sekarang kita lagi ada di Taman Nasional Merbabu. Di sini kita Ini base camp, udah di base camp. ya dari base camp ya kita pakai jalur biasa. Oke, setelah dirasa cukup, kami akhirnya mulai pendakian sekitar pukul 1 siang, di mana kebanyakan pendaki justru akan melakukan perjalanan turun dari puncak menuju base camp. Tidak apa-apa, justru ini lebih baik bagi kami, karena jalur yang akan dilalui sedikit lengang, mengingat kami mendaki di hari libur panjang atau long weekend. Oh iya, pendakian Gunung Merbabu via Selo terletak di Dusun Genting, Desa Tarubatang, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Panjang jalur yang mesti ditempuh selama pendakian sekitar 5,6 km dengan waktu tempuh hingga puncak Kenteng Songo sekitar 8 jam. Lalu, ada 5 pos yang harus dilalui oleh kami, mulai dari pos 1 Malang, Simpang Macan, pos 2 Pandean, pos 3 Batu Tulis, pos 4 Sabana 1, dan pos 5 Sabana 2. Untuk camp area, bisa memilih 3 lokasi, yakni dari pos 3, pos 4, atau pos 5, tergantung kamu tiba di pukul berapa. Suasana sekitar masih perjalanan menuju pos 1. Basecamp masih jauh mas. Wah iya ya,
Bentar lagi sih. Kalau base camp. Puncak masih jauh. Puncak jelas. Halo, selamat datang. Bukan pos 1. Mana ada? Masih jauh. Ya, puncak. Depan puncak, depan puncak. Nggak tahu sampai depan belah mana. Semangat, semangat. Enggak capek ya? Hitung-hitung latihan jogging, hitung-hitung latihan jogging. Mana ada latihan jogging jalan? Wow. Jangan lurus. Dibelok ya. Ya, di laut atas. Kencang. Pokoknya ikuti patok. Patok putih merah. Nih, patoknya penanda jalur. Nomor 1. Semangat tuh. Masih nanjak. Bonus. Yang ketarik Pepe. Dah. Hati-hati Aul. Belum ya. Dari base camp hingga pos 1, jalur yang ditempuh masih bisa dilalui lah dengan mudah. Namun, ketika beralih dari pos 1 ke pos 2, bahkan hingga pos 3, sesekali kita akan bertemu dengan tanjakan yang cukup menantang. Ini menurut saya loh. Meski tidak sampai dagu bertemu lutut, tapi dengan adanya tali webbing di sepanjang tanjakan, ini menandakan bahwa jalur tersebut cukup memakan tenaga bagi pendaki. Ya apalagi buat pemula kayak kami. Beruntungnya, perjalanan naik kami tidak ada kendala apapun selain napas yang ngos-ngosan. Padahal sudah berusaha maksimal untuk jogging setiap pekan. Apa berarti naik gunungnya aja yang harus setiap pekan? Jadi jam 3:30 kita baru nyampe pos 1. Dan yang menjadi sesuatu yang unik Adalah nasi putih. nasi putih beneran putih. kita mesen nasi putih. Beneran secara harfiah nasi putih tok. Tadi di mana ya? Jadi tanpa lauk ini kebetulan ada sisa Mau. Lays ciki-ciki ya. Punya Sarah. Cita tuh. Jadi masih ada. Sarah kayak kene. Jadi begitulah ketika meminta sesuatu, mintalah dengan jelas dan rinci. Lihatlah dan bukan. Mau pulang lagi kan? Pengen Indomie. Kan udah ada plakat, foto aja di sini. Kan nggak ada yang tahu. Bagaimana first campnya, Sar? Makan tuh. Trauma nggak Sarah? Kita makan pertamanya dengan nasi tok. Trauma nggak? Itu lihat dulu Sarah. Pasti si Sarah sini. Dia buka lancuk hidung kabeh. Banyak orang yang mengatakan bahwa pendakian Gunung Merbabu via Selo adalah yang paling cocok untuk pemula. Saya kira ini tidak terlalu tepat. Sebab bagi pemula, justru trek yang saya temui ternyata bisa saja menyulitkan, apalagi ketika turun hujan. Pegangan kaki-kaki. Masih padat jalurnya, dan ini
Udah pukul 4 dan kita masih perjalanan pos 1 pos 2. Memang cukup santai dan masuk amat santai. Cuma apa? Yang penting perjalanan aman dan selamat sampai pulang nanti. Amin. Kita berhenti dulu. Sambung lagi nanti. Pos kota Simpang Macan. Bentar lagi ke pos 2. Yuk, semangat. Meskipun kabut udah mulai turun, jadi harus segera mempercepat langkah, namun tetap hati-hati. Oh, kabut mulai turun. Dan kemungkinan kita rombongan yang hampir terakhir naik hari ini, hari Jumat tanggal 29 Mei. Aman aja. Berapa? Bocok aku. Aku tadi juga hampir mengatakan semangat. Iya. Kalau kita Makan makannya berhenti makan. nasi. Dan Oh iya, pada pendakian ini akhirnya kami memutuskan untuk ditemani seorang porter untuk membawa sejumlah perlengkapan yang akan dibawa, seperti tenda, alat masak, dan beberapa peralatan lainnya yang tidak bisa dibawa oleh kami berempat. Selain itu, porter ini memang sudah di-booking juga oleh Sapika untuk membantu adiknya selama pendakian. Kami memang tidak meminta dia pergi duluan, malah kami jalan bareng sampai ke pos camp area. Berbeda dengan isu-isu yang lagi viral. Selain beruntung karena tidak mendapatkan hujan sepanjang perjalanan, kami juga diberikan bonus, seperti menemukan pelangi yang melengkung dengan indah di kejauhan. Ini kami temui pada jalur punggungan dari pos 2 menuju pos 3. Indah sekali. Kami berhenti sejenak untuk menikmati dan mengabadikan keindahan ini. Jarang-jarang loh. Padahal tidak ada hujan, tapi pelangi bisa muncul. Mungkin ini yang dinamakan keberuntungan. Kadang hidup memang tidak bisa ditebak. Hidup aja begitu, apalagi perasaan dia. Masih perjalanan menuju pos 3. Pemandangan sekitar perbukitan, anginnya agak lebuk sih teh. Nih, membayung. Kami tiba di camp area pos 3 sekitar pukul 6 sore. Setelah berdiskusi singkat, kami akhirnya memutuskan mendirikan tenda di sini saja. Meskipun jarak menuju pos Sabana 1 tidak terlalu jauh, tapi melihat kondisi kami yang cukup kelelahan, rasanya berhenti di sini adalah pilihan yang cukup bijak.
sama seperti sedang memperjuangkan seseorang. Jika sudah dirasa tidak ada peluang, rasanya berhenti mengejar bukan pilihan buruk. Nah itu nanjak terus tuh ada lampu melewati tanjakan ini dan nanti ketemu. Halo guys, lihat ini sekarang udah jam berapa ya? Jam 6 kurang 10 menit. Jam 6 kurang 10 menit. Akhirnya kita sampai di pos 3 walaupun kita nggak sampai di Sabana 1 yang ada di sebelah sana. Jalur yang ngeri ternyata. Ternyata nanti kita akan naik ke atas sana, tapi karena tidak keburu, karena kemalaman, jadi kita di sini aja. Naon? Ini saya kelihatan nggak? Kulit saya nggak terlalu terang. Mohon pencerahan. Nah, begitu. Peka dong. Alhamdulillah sudah ada penerangan buatan. Saya kelihatan nggak? Saya bisa kelihatan di kameranya. Kelihatan. Jadi malam ini kita akan istirahat di sini. Kemudian masak, makan, dan istirahat untuk persiapan summit besok. Semoga dalam keadaan selamat, aman, dan nyaman tentunya. Nggak tahu akan mulai jam 3 atau jam berapa. Pokoknya tergantung situasi dan kondisi teman-teman yang lain, fisiknya dan kesiapan mentalnya. Karena untuk mendaki sebuah puncak itu perlu kesiapan yang juga baik. Tidak perlu memaksakan, yang penting sesuai dengan kemampuan. Apa ya? Biasa. Itu pakai yang low light? Bukan. Nggak tahu. Tapi yang pakai yang masangin. Oh. Ini gimana? Klik. Nggak tahu. Nah, ini ada dua tenda berhadapan. Kenapa? Mas, jangan contohin dong mas. Packing. Packing. Naruh barang. How this is work? Hah? Working. You know? It doesn't work. Walk. We walk the talk. Talk the talk. Ambok, goreng adat. Baik anjir. Mau goreng ayam. Ini lucu sekali sih. Ayam di mana? Porter kita lucu sekali. Ntar di kiri mas. Oh iya. Oh, ini video sih. Makan malam kita malam hari ini sama lauk apa adanya. Tadi saya nggak ikut masak karena ketiduran. Jadi yang masak Mas Andi atau Mas Bandi dengan Rifki. Sarah mau dikecapin? Sarah yang nggak dikecapin, Sarah mah tuh. Telurnya. Iya. Kecapin ya mas? Sarah mau dikecapin yang nggak mau. Kecap Tuh. ya? Kecap manis. Semanis senyumanmu. Ini nanti dibawa di candi Astagfirullah, ini mah ngalah loading kabeh gini. Iya kan efek lapar ya mah. Karek buga. Lapar. Karek Lempeng mana lagi? Lempeng mana? dulu kene. Lempeng. Kami memulai summit menuju puncak dari pukul 3 dini hari. Terlihat orang-orang juga mulai menaiki tanjakan menuju pos Sabana 1. Terlihat dari lampu di kepala para pendaki yang saling beradu, menandakan memang ini long weekend, ramai banget. Di tanjakan ini, rupanya kemiringan hampir mencapai 45 derajat. Atau rasanya lebih miring lagi ya. Jadi spot ini tuh jarang ke expose di medsos mungkin ya. Jalur selo banget nanjaknya. Mana lagi? Sabana 1 depan. Tanggal 5 menit lagi selesai istirahat.
nunggu cewek, nikmati perjalanan yang sangat menyenangkan hari ini. Capek sih, pasti capek, cuman ya pendaki nggak ada yang capek, nggak ada yang nggak capek, semuanya capek. Cirebon naik run. Apalagi full webbing sejak dari pos 3 sampai pos Sabana 1. Aduh, saya jadi bersyukur. Untung kemarin memutuskan berhenti di pos 3. Jika tetap memaksa, rasanya summit di jam saat ini nggak akan terlaksana deh. HM 36. Bentar lagi. Cirebon Oh, ini. camp area. Checkpoint. Nah, jadi di awal kan ada checkpoint di base camp, RFID gelangnya. Sekarang saatnya checkpoint lagi. Di tengah lagi. Sini. Ke belakang. Oke. Nah, ini Sabana 1. Pos 4 Sabana 1. Jadi aku Oke, katanya Matiin, dia matiin. capek. matiin. Nah, Katanya dia capek udah ngeliat gitu ke langit katanya jalannya. ya untungnya Gelannya tahu. tadi nggak kepake. apa? Gelan. Udah Udah. checkpoint. Sudah cek. Oh, Bisa. bisa geser itu udah yang berat. Kenapa pokarinya nggak boyang big? What? Big. Nggak ada wadahnya. Kenapa nggak yang bignya tuh? Big adventure. Nah, cuman di dua tanjakan kok. Tanjakannya 2 ya. 2 aja banyak. Tanjakan mah 1 atuh naik doang. Kayak tadi. Enggak, kalau tanjakannya dikit cuma sekali. Sekali itu. Ih, tanjakan kan sekali Main naik. layangan. Kalau turun itu turunan. Main layangan sampai 4 kali. Ntar kalau turun duduk aja sudah sampai pos 3. Emang iya. Sebuah tips yang sulit dipercaya. Tuh kan turun kan. Bilang apa? Oke, ini namanya harapan dulu Mas berarti dikasihnya. Kira semua tahu terus. Sebelum akhirnya kita dapat tanjakan. Tanjakan cinta. Tanjakan cinta mah di Ranu Kumbolo. Kalau di sini nanjaknya harus fokus terus melihat ke atas atau boleh nengok ke belakang? Boleh nengok ke belakang lah. Oh, Mundur juga bisa. barangkali ada sesuatu gitu. Masih nang lagi. Nah, itu dia tanjakannya. Wow, nice. Dan ini pukul 4:30. Sebentar lagi Udah sampai puncak pos 5 tapi Sabana 2 dan nanti mungkin jeda ya. Subuhan dikit bentar. Tuh, Cilik sudah mulai redup sebagian sih. Waktunya nanjak ke pos Sabana 2. Ini ada Aul. Raul. Meskipun cukup gelap, jadi harus tetap dokumentasi. Ya, landai-landai. Kita naik ke puncak atau ke situ? Puncak. Alhamdulillah sampai pos 5 Sabana 2. Sabana 2 sudah sampai.
Mau nyala dulu nggak sih? Apa mau mundur? Sang fajar mulai menunjukkan cahayanya kala kami tiba di Watu Lumpang, sebuah tempat di mana kami jeda sejenak menikmati pagi yang mulai menyapa. Setelah puas mendokumentasikan alam dan diri kami sendiri, jalur menanjak kian terlihat, seolah menyapa kami. Halo, sekarang jalur sudah kelihatan loh. Masih kuat kan menanjak ke puncak? Gitu tanya dia. Tapi bukannya takut, justru kami takjub. Karena pemandangan Merbabu yang terkenal indah dari segala sisi, memang begitu nyata. Sabana yang terhampar luas, Gunung Merapi yang gagah berdiri di belakang kami, dan langit yang cerah berawan seolah mendorong kami agar terus berjalan. Halo, ayo, puncak sebentar lagi. Halo dong, bentar lagi. Halo. Bos, sampai puncak. Halo. Hampir pukul 7 pagi saat kami menapakkan kaki di puncak Gunung Merbabu. Ada suasana haru dari diri kami masing-masing. Meski riuh, tapi hati kami terenyuh. Syara bahkan sampai memeluk Aul karena akhirnya mampu mendaki sampai puncak Merbabu. Ini pengalaman pertamanya. Dan sebagaimana kata orang-orang, pendakian pertama akan sangat menentukan apakah ia akan melakukan pendakian lagi atau justru sebaliknya. Tapi kalau melihat suasana Merbabu yang cerah dengan pemandangan eksotis seperti ini, saya kira ia justru akan sangat beruntung karena mendapatkan dua hal. Pertama, cuaca yang bagus, dan pertemanan baru yang mungkin saja menyenangkan. Itu sih yang saya rasakan. Bukan mungkin, memang menyenangkan. Ia memang tak terlihat menangis, hanya merasa bangga, tak bisa dibohongi dari sorot matanya. Namun tak lama, sedetik kemudian, ia justru mengeluh dan bertanya, "Kapan kami makan?" Dan setiap perjalanan selalu menemukan cerita-cerita baru. Cerita-cerita baru dapat diperoleh dengan pengalaman-pengalaman bersama teman-teman yang baru. Dan teman-teman baru biasanya akan menjadi teman-teman yang akan menemani kita dalam perjalanan-perjalanan berikutnya. Mungkin tidak akan dalam waktu yang cepat, tapi ketika waktunya tepat, kita akan dipertemukan kembali dalam suasana yang berbeda dan dalam kondisi yang berbeda. Sampai jumpa kembali di pendakian-pendakian selanjutnya. Semoga semesta tetap mempertemukan kita dalam keadaan yang berbahagia. Rifki Alwafi, Gunung Merbabu, 29 Mei. Eits, tapi video pendakian ini masih belum selesai. Kami masih punya cerita tentang bagaimana perjalanan turun dari puncak hingga ke base camp area. Mulai dari keliru mengambil jalan turun, trek menurun tajam yang kian terlihat, hingga cuaca yang cepat sekali berubah. Dan pada akhirnya, kami dipertemukan dengan hujan. Iya, hujan. Basah? Iya. Licin? Jelas. Hal ini pula yang membuat sejumlah pendaki banyak terpeleset di jalur. Waduh. Video selengkapnya akan tayang pekan selanjutnya ya. Terima kasih.